Sedikit terkejut dengan penyebaran virus ini yang cukup cepat, terutama di Indonesia. Tapi alhamdulillahnya juga ada bahwa itu masih terjadi di kota-kota besar, sehingga kita juga punya kesempatan untuk bersiap diri. Memang kita akui bahwa fisioterapi salah satu tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien. Sementara penyebaran virus ini agak susah dideteksi, sehingga seringkali kita memerlukan satu upaya untuk ikut mencegah penyebaran virus ini di dalam praktek-praktek kita. Salah satu yang penting adalah apabila kita selalu menggunakan APD, memakai masker, dan juga prosedur keselamatan yang lain sebelum dan sesudah melakukan pengobatan terhadap pasien. Desakan untuk menghentikan pelayanan pasien tentu saja itu menjadi masukan yang penting buat kita sebagai pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia. Tetapi karena sebaran luasnya negara kita yang kondisi yang berbeda-beda, tentu saja kita tidak bisa membuat satu statement yang bisa berlaku di seluruh wilayah. Semoga juga kita berdoa mudah-mudahan ada tempat di Indonesia yang juga tidak terpapar virus ini, sehingga teman-teman fisioterapi tetap harus bisa melakukan pelayanan. Dalam rangka ikut mendukung, menjaga keamanan pasien maupun keamanan fisioterapi, maka Ikatan Fisioterapi Indonesia mengeluarkan edaran kepada seluruh sejawat fisioterapi untuk melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan assessment di tempat kerja masing-masing, terutama terkait dengan penyebaran virus ini. Kemudian juga apakah rumah sakit tempat Anda bekerja masuk di dalam zona merah penyebaran virus ini. Kemudian asesmen berikutnya adalah apakah di rumah sakit Anda fisioterapi yang ada di situ cukup mampu memiliki kompetensi menangani kasus-kasus paru, dan yang tak kalah pentingnya adalah ada tidaknya alat pelindung diri yang cukup ketika memang harus melayani pasien. Jika kompetensi Anda nggak miliki, jika APD tidak tersedia, kemudian juga rumah sakit Anda di zona merah, maka Anda bisa mengkomunikasikan kepada pimpinan, ke manajemen bahwa pelayanan fisioterapi dihentikan. Akan tetapi jika pelayanan itu harus tetap dilakukan untuk pasien-pasien lain, karena kita tahu persis bahwa di rumah sakit hari ini juga ada pasien-pasien yang dirawat tapi bukan karena COVID-19. Nah, pasien-pasien ini tentu saja juga memerlukan pertolongan fisioterapi. Nah, teman-teman bisa melihat di SE itu tentang bagaimana prosedur pengamanan diri kita ketika tetap kita ingin atau harus melayani pasien.